Baiklah, semuanya pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan di SSC ASN khususnya pada jenjang kuliah ya. Baik itu jenjang diploma, kemudian sarjana maupun juga yang sederajat, baik itu S1, S2 maupun juga S3. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di SSC ASN di sini kita akan diminta untuk melakukan pengisian yaitu dengan cara menambah riwayat pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga jenjang pendidikan terakhir yang kita ikuti. Nah, selanjutnya bagaimanakah nanti kalau misalkan kita itu S1, S2, S3 maupun juga diploma 1, 2, 3. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya di sini kita sudah mengisikan yaitu riwayat pendidikan mulai dari SD, kemudian SMP maupun juga SMA. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan riwayat pendidikan tertinggi saya yaitu S1 ya. Nah, untuk menambah riwayat pendidikan S1 ini kita klik saja di sini yaitu tambah pendidikan. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke menu pop-up yang seperti ini. Maka berikutnya di sini kita masukkan ya. Dan di sini kita bermodalkan membuka yaitu file ijazah yang kita miliki. Nah, nanti kita ambilkan data-datanya dari ijazah fisik kita tersebut ke dalam sistem ini ya. Nah, tingkat pendidikan ini misalkan saya itu pernah kuliah yaitu diploma misalkan diploma 1, 2 atau 3, misalkan D2 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian jurusannya itu apa? Misalkan saya pernah kuliah D2 itu adalah di sini, coba ada nggak ini ya kata kunci ini? Guru ini nggak ada, ini juga nggak ada. Nah, kalau diploma itu seperti apa untuk jurusannya? Nah, diploma 2. Nah, jurusannya adalah diploma 2. Kemudian di sini kalau misalkan saya tuh di UT misalkan, ini kira-kira bagaimana nih? Coba. Di sini nggak muncul. Kalau misalkan kita ketikkan keguruan, pendidikan juga nggak muncul. Berarti yang muncul ya di sini. Oke, diploma 2. Kemudian kita isikan yaitu di sini nama sekolahnya di mana, kemudian tahun masuk, tahun lulus, gelar depan, kemudian gelar belakang dan lain sebagainya. Kemudian nama penanda tangan ijazah ini kita masukkan. Oke, karena saya nggak pernah kuliah di D2, maka di sini saya akan langsung S1. S1 di sini ada opsi, ada S1 profesi plus profesi, ada S1 sarjana saja. Nah, di sini saya pilih S1 sarjana saja. Oke. Kemudian untuk jurusannya ini kita isikan ya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan beberapa, nanti akan muncul auto complete. Kemudian pada bagian jurusan ini kita sesuaikan kita itu jurusannya apa. Misalkan di sini ada pendidikan. Pendidikan itu ada opsi yang muncul itu pendidikan bimbingan konseling, pendidikan kimia UT, kemudian pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya, atau pendidikan saja. Kemudian kalau misalkan kita merasa ini kurang puas dan kurang spesifik, ini kita bisa sesuaikan. Nah, misalkan adalah di sini kalau ada guru itu ada enggak nih? Nah, guru, ada guru bidang studi di SD yang belum tercantum misalkan. Guru bidang studi SMP yang belum tercantum dan lain sebagainya. Maksudnya belum tercantum pada autocomplete ini ya. Kemudian kalau misalkan saya ini adalah S1-nya tuh pendidikan agama Islam ya. Di sini saya pilih yaitu jurusan saya itu adalah gini aja. Oke, tarbiyah ini ada nggak nih? Tarbiyah agama Islam. Nah, ini boleh seperti ini. Kemudian untuk nama sekolahnya ini kita masukkan sesuai dengan yang ada pada ijazah kita masing-masing. Nah, ini adalah yaitu, coba di sini kalau misalkan selain tarbiyah Islam itu ada nggak? Nggak ada ya. Kalau misalkan saya isikan yaitu Fakultas Agama Islam, nggak ada. Oke, di sini aja yaitu tarbiyah agama Islam. Kemudian nama perguruan tingginya ini adalah tidak autocomplete, jadi kita isikan secara manual ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah,
universitas, kita cek dulu udah bener atau belum. Oke, sudah. Kemudian tahun masuknya. Nah, di sini kita lihat di ijazah juga ya, tahun lulusnya dulu. Tahun lulus ini adalah misalkan, nah berarti kalau misalkan tahun sekian saya lulus, ini berarti tahun masuknya itu tahun berapa nih? Nah, berarti kurang lebihnya itu kan di sini. Nah, ini ya, yaitu, oh ya kebalik ini. Kemudian di sini yang seperti ini. Ya, karena kuliah saya itu selama 4 tahun. Kecuali kalau misalkan kita kuliahnya itu molor gitu ya, seharusnya 8 semester, ternyata baru lulus nanti semester ke-10 atau semester ke-12 atau semester ke-11, nanti tentunya di sini tahun masuk lulus itu juga akan sedikit berbeda. Kemudian untuk gelar depan ini ada enggak nih ya. Nah, gelar depan itu maksudnya yaitu dokter, profesor gitu ya. Nah, kemudian DRA dan lain sebagainya, atau insinyur. Nah, ini nggak perlu diperpanjangkan. Nah, bila tidak memiliki gelar dengan ini depan diisi dengan strip ya, supaya nanti kita bisa tersimpan dikasih strip. Karena saya nggak punya gelar depan, ini saya strip saja. Kemudian untuk gelar belakang ini adalah kita tuliskan gelar belakang kita. Nah, di sini kita kalau nggak punya, ini kita strip saja juga. Kemudian gelar ini berupa singkatan dari gelar belakang yang kita dapatkan. Nah, gelar saya ini adalah di sini SPDI, teman-teman. Oke, kira-kira penulisannya adalah yang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita isikan akreditasi saya. Akreditasi ketika lulus tuh apa gitu ya. Oke, sepertinya dulu tuh ini. Nah, nanti akan saya triangulasi lagi ya kepada sumbernya. Apakah benar di tahun tersebut, nanti seperti ini akreditasinya. Kemudian untuk tempat. Nah, tempat di sini kita masukkan yaitu tempat nama kabupatennya ya, yaitu di mana. Kita bisa pilih, ketikkan beberapa kata, nanti akan ada pilihan yang muncul. Oke, kita isikan dulu punya saya. Nanti kita pilih autocomplete-nya ya, biar bisa disimpan. Kemudian setelah kita masukkan nomor ijazah, berikutnya ya kita masukkan nomor ijazah dulu. Kita lihat pada ijazahnya masing-masing, kita ketikkan ya, kita masukkan di sini nomor ijazah kita. Kemudian nanti tanggal ijazahnya juga. Dan setelah kita masukkan untuk ijazahnya, nah ini berikutnya kita masukkan tanggal ijazah, teman-teman. Masukkan tanggal ijazah, ini kita bisa pilih. Ini kita arahkan menuju ke tahun 2010. Kemudian kita pilih bulan dan juga tanggalnya ya. Kita pilih dulu 2010. Oke, sudah muncul. Berikutnya di sini kita masukkan nama pejabat penandatangan ijazah. Nah, nama pejabat penandatangan ijazah ini saya akan memasukkan dulu. Di sini siapa nih namanya nih? Oke, saya tambahkan dulu. Oke, sudah selesai. Demikian, ini kita sudah lengkapi semuanya. Berikutnya terakhir kita simpan ya. Nanti akan menambahkan di bagian riwayat nomor 4 di sini, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berhasil menambahkan yaitu riwayat mulai dari sekolah dasar, kemudian SLTP, kemudian SLTA hingga ke sarjana. Kemudian untuk yang lainnya intinya nanti akan sama, entah itu dari paket A, paket B, paket C. Kemudian juga misalkan sekolah kita itu di mana, tentunya juga nggak akan jauh berbeda ya. Dan pada bagian riwayat pendidikan ini tidak ada berkas yang wajib kita upload, teman-teman. Oke, untuk tutorial yang lainnya ini silahkan cek video selanjutnya atau sebelumnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.